Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti yang kami bilang kemarin, One Piece chapter 1064 banyak sekali yang bisa dibahas. Misterinya adalah pada nasib Law, kehadiran panel dari Akainu, dan hubungan Shaka dan Dragon. Nah, maka dari itu kita akan membedah apa saja misteri tersebut. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut prediksi One Piece 1065 dan teori gila Vegapunk seorang revolusi versi efek anime. Untuk mengawali pembahasan, kita mulai dari yang paling menarik, yakni tentang hubungan dari Vegapunk 01 yang bernama Shaka. Dijelaskan kemarin dia telah tertarik dengan kelompok topi jerami. Dan sekarang, dia malah terlibat hubungan dengan Vegapunk nomor 01 ini. Jelas ini membuat para fans tentunya berpikir keras siapa sebenarnya Vegapunk ini. Kemudian bukti menjadi jelas kenapa agen CP0 diperintah untuk membunuh Vegapunk. Padahal mereka juga membutuhkan orang paling jenius tersebut. Yaps, tepat sekali alasan pemerintah dunia mau menghilangkan orang ini karena mereka pikir Vegapunk telah terlibat ke pasukan revolusi. Informasi penting itu saja bisa berkaitan dengan buah iblis buatan yang diduga gagal itu. Lalu setelah menghubungkan semua itu, kita mendapati suatu hal yang sangat amat penting, yakni Shaka-lah orang yang memberitahu Dragon tentang jalan tercepat masuk Marijoa. Kemungkinan besar dia jugalah yang meminta Dragon untuk membawa Kuma kembali. Mengingat setelah mendengar penjelasan dari Bonnie kemarin, ada satu bukti yang mengatakan kalau sejak lama Kuma memiliki hubungan dengan Vegapunk. Jadi kita bisa menduga bahwasanya Vegapunk memang memiliki hubungan dengan pasukan revolusi. Namun belum pasti apakah dia anggota resmi atau bukan. Jangan-jangan dia juga mata-mata seperti Ivankov. Ya, kita tidak tahu yang mana yang benar. Terus kita sambung dengan narator yang berkata bagaimana bisa kedua orang yang paling berpengaruh bagi dunia ini bisa saling terhubung. Padahal sudah jelas mereka berdua berpihak pada tujuan yang berbeda. Yaps, tepat sekali Vegapunk bisa terhubung dengan Dragon pastilah berkat Kuma. Kenapa demikian? Lantaran Kuma bisa dibilang teman terdekat dari Vegapunk. Dan satu masalah lagi, Vegapunk adalah orang yang haus akan penelitian. Apalagi sebelumnya Bonnie juga sempat menjelaskan bahwasannya ternyata berasal dari ras yang sangat spesial. Ras apakah sebenarnya Kuma itu? Kita tinggal tunggu saja penjelasan dari Vegapunk nantinya, tepatnya saat dia bertemu dengan Bonnie. Kembali ke pembahasan. Lantas apa yang akan dibicarakan oleh Shaka sebenarnya? Merujuk pada kata bahwa sebentar lagi dia akan mati menunjukkan sebuah kepasrahan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ia merasa pemerintah sudah mengetahui kedok sebenarnya dan mereka pasti akan membunuhnya sebentar lagi. Nah, sebelum itu benar-benar terjadi, dia atau Shaka mau memberitahu sesuatu hal yang sangat penting tentang Dragon. Sesuatu apa yang paling penting sekarang? Menurut kami ini ada hubungannya dengan kehancuran dari Lulusia Kingdom. Besar kemungkinan Vegapunk mengetahui kekuatan penghancur pulau tersebut. Meskipun kami belum bisa memastikan hal ini, namun jika melihat Pulau Egghead saat ini, kami menduga semua ini sangat berhubungan. Kenapa seperti itu? Lantaran suatu kekuatan besar itu mirip seperti laser. Yang mana jika itu beneran laser, maka pasti berasal dari senjata yang sangat kuat. Bila kita melihat pada Arc Egghead, kita sudah mengetahui bahwasanya Vegapunk memiliki teknologi di luar nalar manusia di zaman itu. Tidak menutup kemungkinan pula Vegapunk orang yang membuat senjata tersebut, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Namun bisa saja hal itu dilakukan oleh Oda. Alasannya Vegapunk yang asli belum diberitahu seperti apa orang dan ambisi besarnya. Nah, apakah mungkin Vegapunk bisa membuat senjata dengan kekuatan seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Mengapa demikian? Alasan ini berkaitan dengan julukan Pulau Egghead yang katanya pulau 500 tahun ke depan, yang artinya pengetahuannya sangat berbanding jauh. Contohnya seperti negara yang masih berkembang dan maju. Seperti kalian tahu, jika negara yang berkembang, maka pemerintahannya akan berfokus pada hal yang mungkin terlalu sepele. Sedangkan negara maju pasti akan mengembangkan sesuatu yang baru. Contohnya saja, teknologi yang canggih untuk memudahkan pekerjaan. Nah, di sini kalian sudah mengetahui bahwa manusia sudah memiliki senjata bernama nuklir.
yang mana senjata tersebut digunakan untuk situasi darurat saja. Nah, menurut kami, senjata yang digunakan oleh Im Sama adalah nuklir namun dalam bentuk yang berbeda. Jika benar dalam dunia One Piece sudah ada nuklir, maka orang yang bertanggung jawab dengan semua itu adalah orang yang paling cerdas saat ini. Yap, sudah pasti ini akan menjurus kepada Vegapunk. Apakah akan benar begini? Jadi gini nih, jika memang ada nuklir dalam dunia One Piece, maka seharusnya senjata kuno tidak berguna lagi. Karena dengan senjata buatan yang bernama nuklir, maka akan lebih efisien lagi. Eits, ya memang benar begitu. Namun ada sedikit yang salah, yakni untuk membuat nuklir pastinya dibutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Biasanya senjata yang seperti ini digunakan beberapa tahun sekali selama waktu yang gawat saja. Dari penjelasan ini pasti kalian akan menyadari peristiwa yang sama. Im Sama menggunakan senjata berkekuatan massal tersebut untuk menghilangkan negara yang tidak taat peraturan. Tak hanya itu saja, di sana ada Sabo sang petinggi kedua pasukan revolusi. Di mana saat ini Sabo adalah satu-satunya orang yang mengetahui kehadiran dari Im Sama di tahta kosong. Akan identitasnya yang terbongkar, Im Sama merasa dirinya berada di situasi yang sangat gawat. Dan tentunya agar semua bukti hilang, dia menggunakan senjata tersebut untuk menghancurkan Sabo beserta pulaunya. Dengan demikian identitasnya tidak akan terbongkar. Nah, apakah hal ini berkesinambungan? Ataukah mungkin senjata itu memang benar Uranus? Kita tunggu saja apa sebenarnya senjata itu Uranus atau nuklir. Sekarang kita balik pada pertarungan antara Law dan Kurohige. Dari cerita sebelumnya, kalian sudah melihat Law akan mendapatkan nasib yang buruk, di mana cepat atau lambat dia akan kalah. Kenapa kami beropini seperti ini? Alasannya karena tidak akan bisa menghadapi kekuatan Yami-Yami dari Kurohige. Dengan kekuatan buah iblis kegelapan tersebut, Kurohige bisa menetralkan kekuatan dari Law, yang mana hal inilah yang menguntungkan untuk Kurohige. Bila dia bisa menahan kekuatan dari Law beberapa lama lagi, maka dipastikan dia menang, mengingat jurus yang digunakan Law ada batasnya. Terlebih lagi sangat menguras tenaga. Sebaliknya, Kurohige akan mengandalkan kekuatan buah iblisnya tersebut untuk mengganggu Law kapanpun ia mau. Sedangkan menurut kami, Beppo dan lainnya sekarang dalam bahaya. Meskipun mereka unggul di lautan, namun tampaknya mereka kekurangan informasi. Yap, tepat sekali. Kurohige memiliki anggota yang sangat unggul di perairan. Dia adalah Aokiji. Bila kita lihat cover Germa, kita bisa melihat dia sedang bersama Auger dan Puding di kapal Kurohige. Yang mana juga kita sudah mengetahui kalau Puding dipenjara dalam ruangan di kapal itu. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau Aokiji masih di kapal. Nah, jika si pengguna es ini masih ada di kapal Kurohige, maka sudah pasti Shachi dan lainnya diambang kematian. Mengingat Aokiji sudah pasti membekukan lautan tersebut dengan sekejap. Dan inilah alasan kenapa Kurohige sedikit mencela Law, kenapa seluruh kru pengguna buah iblis sangatlah menguntungkan. Karena sudah pasti Kurohige sudah merencanakan hal ini sebelum bertemu dengan Law. Meskipun Kurohige ceroboh, namun pikirannya pun tidak bisa diremehkan. Jadi menurut kami beberapa chapter kemudian Law akan kalah. Sebaliknya mungkin mereka hanya akan bergantung pada keberuntungan saja. Yakni mereka harus menunggu seseorang yang datang untuk menyelamatkan. Tentu saja di lautan lepas seperti ini, maka sudah pasti tidak ada seseorang pun yang akan menolong Law. Apalagi Luffy dan lainnya sudah tidak beraliansi dengannya. Nah, siapakah orang yang akan membantu Law melarikan diri? Di sini kami memiliki teori yang mungkin terdengar gila dan tak masuk akal. Yakni orang yang akan membantu Law adalah Smoker. Kenapa harus Smoker? Alasannya saat di Punk Hazard, Law sudah menolong Smoker. Lalu agar impas, dia harus membalas budi dengan menyelamatkan Law. Tapi sepertinya hal ini tidak masuk akal mengingat Smoker tidak diketahui keberadaannya sekarang. Namun menurut kami, dari scene dari Akainu sedikit menjelaskan bahwa Angkatan Laut sudah tahu kalau Kurohige akan bentrok dengan seseorang. Dan orang yang memberitahunya bisa jadi adalah Smoker. Smoker mendapat informasi penting ini dari Aokiji yang sedang menjalankan tugas. Sebelum Aokiji menjalankan tugas, dia memberitahu Smoker bahwa sebentar lagi Kurohige pasti akan bergerak mendapatkan salinan poneglyph dari seorang kapten yang keluar dari Wano. Ditambah lagi tugas dari Aokiji saat itu adalah menculik Puding agar bisa membaca batu bersejarah tersebut. Nah, agar Kurohige tidak mendapatkan semua itu,
Aokiji meminta Smoker untuk memberikan informasi ini kepada Angkatan Laut. Inilah alasan mengapa ekspresi dari Akainu yang kena mental mengemban Fleet Admiral. Jadi nantinya sebelum kalah, Smoker dengan beberapa armadanya akan menyelamatkan Law yang hampir mati atau apapun itu. Mungkin terdengar sangat tak masuk akal di pikiran kalian. Namun tak kenapa, hal ini bisa saja terjadi nantinya. Sekian saja pembahasan untuk hari ini, mengingat jika dipikir secara terus-menerus, pasti akan menimbulkan kebingungan dan bertanya-tanya. Mungkin jika kalian memiliki teori sendiri yang masuk akal, berikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.